Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak sekalian, ketemu lagi dengan Budila. Pada kesempatan kali ini Budila akan menjelaskan materi lanjutan yang kemarin, yaitu terkait dengan metode ilmiah. Anak-anak silahkan anak-anak merangkum, kemudian memberikan pertanyaan dan juga menjawab pertanyaan dari temannya. Masing-masing satu pertanyaan dan satu jawaban, tulis di kolom komentar, jangan sampai dilonjak-lonjak biar kalian paham isinya. Oke, langsung aja nih dia materinya. Jadi metode ilmiah itu dia memiliki langkah-langkah ya agar kita bisa melaksanakan ya suatu metode ilmiah itu harus mencakup beberapa hal atau langkah-langkah. Yang pertama yaitu menemukan gejala biologi. Kemudian yang kedua adalah merumuskan masalah. Yang ketiga mengumpulkan data atau keterangan. Berikutnya menyusun hipotesis, merancang percobaan dan penelitian, melakukan percobaan, mencatat data hasil percobaan, menganalisis data, dan juga menarik kesimpulan. Jika beberapa langkah-langkah ini sudah kalian lakukan seluruhnya, ya, ini maka kalian sudah termasuk dalam kategori melakukan metode ilmiah. Nah, di sini nanti Budila akan jelaskan masing-masingnya. Jadi hal yang pertama kali adalah kalian menemukan gejala biologi. Gejala biologi ini ada banyak ya anak-anak, bisa berupa masalah biologi. Masalah biologi itu yang seperti apa? Seperti misalnya berkaitan dengan makhluk hidup, berkaitan dengan komponen abiotik, ya, lingkungan dan lain sebagainya. Itu termasuk sebagai gejala biologi, ya, atau masalah yang terjadi pada komponen biologi termasuk gejala biologi. Nah, setelah itu kalian nanti akan merumuskan suatu masalah, ya. Masalah apa yang sangat penting ya yang harus dibahas dan perlu untuk dikasih solusi ya. Itu merupakan ciri-ciri dari permasalahan yang patut untuk dilakukan penelitian melalui metode ilmiah. Kemudian setelah kalian merumuskan masalah, kalian mengumpulkan data atau keterangan. Nah, data ini bisa berupa data dari sumber-sumber tertentu, misalnya internet, buku, kemudian hasil dari studi kasus dan lain sebagainya ya. Itu bisa termasuk dalam mengumpulkan langkah mengumpulkan data atau keterangan. Nah, dalam mengumpulkan data atau keterangan ini biasanya anak-anak kalau di karya ilmiah itu dimasukkan dalam bab 2 namanya tinjauan pustaka atau kajian pustaka. Yang di sana nanti ketika anak-anak mengutip ya keterangan dari sumber lain, sumber orang lain ya, maka di situ harus dicantumkan dari mana anak-anak mendapatkan sumber itu. Ya, jadi harus valid intinya. Kemudian setelah berhasil mengumpulkan sumber data yang berkaitan dengan masalah biologi yang akan kalian pecahkan ya, maka kalian akan bisa menentukan hipotesisnya ya. Hipotesis itu ada dua macam anak-anak ya. Ada hipotesis tolak, ada hipotesis terima. Ya, hipotesis ditolak itu apabila hipotesis yang kalian ajukan itu nanti tidak sesuai dengan hasil penelitian. Hipotesis diterima jika hasil yang nanti akan kalian peroleh ya, sudah kalian peroleh dalam penelitian ini itu sesuai dengan hipotesis awal yang kalian ajukan. Jadi hipotesis itu sama halnya dengan jawaban sementara ya, berdasarkan data-data yang sudah kalian kumpulkan. Nah, setelah menyusun hipotesis barulah kalian bisa merancang percobaan atau penelitian. Nah, percobaan itu tidak melulu hanya di laboratorium ya. Jadi untuk kasus-kasus penelitian tertentu misalnya terkait dengan bidang agama, terkait dengan bidang sosial, ekonomi, humaniora ya, itu dia tidak melulu hanya saintek yang hanya bisa dilakukan penelitian ilmiah. Tidak hanya sains ya yang bisa dilakukan penelitian ilmiah, tapi untuk agama, kemudian untuk ekonomi, untuk humaniora ini bisa juga dilakukan metode ilmiah. Ya, jadi bisa berupa perancangannya tuh bisa berupa observasi ya, bisa berupa wawancara. Kalau saintek biasanya bisa berupa studi lapang atau bisa berupa eksperimen di laboratorium. Jadi banyak macamnya anak-anak sesuai dengan kebutuhan penelitian kalian. Kemudian setelah itu kalian melakukan percobaan. Nah, percobaan nanti ketika sudah kalian dapatkan sesuai dengan alur yang berlaku, nanti maka akan kalian dapatkan hasil dari percobaan. Nah, hasil percobaan ini nanti yang akan kalian analisis, kemudian kalian akan bisa mendapatkan atau menarik kesimpulan. Nah, setelah kalian melakukan penelitian itu dan mendapatkan hasilnya, nanti kalian akan mendapatkan jawaban. Nah, jawaban itu nanti yang akan kalian bandingkan dengan hipotesis, apakah sama dengan hipotesis awal atau tidak.
Jika tidak sama berarti hipotesisnya ditolak. Jika sama berarti hipotesisnya diterima. Ini sebenarnya sudah Budila jelaskan pada saat kalian sama ya. Pada saat kita perkenalan dulu di awal pembelajaran pada saat kalian menjadi siswa baru ya, ini sudah saya jelaskan sebenarnya, tapi ini saya ulas lagi. Nah, berikutnya bekerja dengan metode ilmiah. Di sini Budila menyontohkan, misalnya kalian menemukan gejala biologi yang ingin kalian ketahui adalah ketupat lebih tahan lama dibanding nasi. Ya, jadi kalian itu pada saat misalnya lebaran, kalian itu tiba-tiba memperhatikan, mengamati ketupat yang dibikin oleh ibu kalian dengan nasi. Oh, ternyata ketupat itu bisa dimakan sampai 2-3 hari loh, Bu. Sedangkan nasi itu hanya bisa dimakan hanya 1 hari, sedangkan besoknya udah basi. Nah, dari situ kan kalian bisa berpikir, oh, ternyata di sini ada yang namanya gejala biologi. Kalau dalam kasus ketupat ini, berarti gejala biologinya adalah yang berkaitan dengan lingkungan, ya. Jadi komponen abiotik yang tidak menutup kemungkinan nanti penyebabnya adalah karena faktor biotik. Nah, apa sih komponen abiotik? Komponen abiotik adalah komponen tidak hidup. Sedangkan komponen biotik adalah komponen yang hidup. Ya, seperti itu. Nah, jadi suatu penelitian ilmiah itu tidak harus yang sangat jelimet, tidak harus yang sangat susah ya. Tapi seperti yang Budila contohkan ini, misalnya ketupat lebih tahan lama daripada nasi, ini juga termasuk sebagai penelitian yang bisa kalian lakukan dengan metode ilmiah ya. Nah, selanjutnya kalian merumuskan masalah. Nah, dalam perumusan masalah ini kalian biasanya menggunakan beberapa kata tanya ya. Misalnya apa, mengapa, bagaimana, siapa, di mana, dan bagaimana ya. Jadi biasanya 5W1H itu bisa dimasukkan ke dalam rumusan masalah. Dalam hal ini Budila contohkan mengapa ketupat lebih tahan lama dibanding nasi, dan yang kedua berapa lama ketupat bisa awet ya atau tidak basi. Nah, jadi yang ingin kalian pecahkan masalahnya, yang ingin kalian jawab itu ada 2 komponen ini ya. Sehingga nanti penelitian kalian berfokus pada 2 rumusan masalah ini. Nah, selanjutnya hipotesisnya apa? Hipotesisnya ketupat lebih awet dibandingkan nasi karena janur daun kelapa muda yang membungkus ketupat mengandung zat pengawet. Ini adalah jawaban sementara ya, yang mungkin kalian dapat dari hasil kalian membaca literasi, membaca buku, membaca artikel, dan juga mungkin hasil wawancara dan sebagainya. Itu bisa disatukan menjadi hipotesis ya. Bisa tarik kesimpulan sehingga menjadi jawaban sementara atau hipotesis. Nah, setelah itu kalian membuat rancangan penelitian. Nah, rancangan penelitiannya ini diawali dengan merumuskan variabel penelitian. Ya, ada variabel bebas, ada variabel terikat, ada variabel kontrol. Nah, variabel bebas ini adalah berbagai macam bungkus untuk menanak nasi. Ya, jadi variabel bebas itu adalah variabel yang memang sengaja diperlakukan oleh peneliti. Jadi sesuka hatimu. Misalnya begini, saya ingin menggunakan ketupat yang lain daripada yang lain, Bu. Yang awalnya mungkin dia dibungkus oleh janur, kalian ingin bereksperimen. Saya ingin membungkusnya dengan daun pisang atau daun jati barangkali, atau daun lontar barangkali, dan lain sebagainya, itu bisa sesuai dengan kalian. Nah, ketika kalian menentukan kalian ingin membungkus ketupat itu mungkin dengan janur, dengan daun jati, atau daun pisang, ini namanya variabel bebas. Ya, artinya variabel memang yang sengaja diperlakukan oleh peneliti ya. Jadi antara saya dengan kalian ketika mungkin sama-sama ingin meneliti ketupat, tapi variabel bebasnya bisa berbeda. Mungkin Budila pengen ya dibungkus pakai daun mangga, daun janur kelapa, sama daun pisang. Sedangkan kalian punya eksperimen lain, mungkin kalian ingin membungkusnya dengan daun nangka atau daun jambu dan lain sebagainya. Jadi variabel bebas antara peneliti itu biasanya berbeda-beda ya. Kemudian kalau variabel terikat itu adalah variabel yang ingin kalian teliti. Karena di sini yang kalian ingin teliti itu adalah berapa lama ketupat itu bisa bertahan tidak basi ya, berarti variabel terikatnya adalah waktu ya. Waktu yang dibutuhkan nasi untuk membusuk itu kapan, atau waktu yang dibutuhkan oleh ketupat itu untuk membusuk. Ya, jadi variabel terikatnya itu waktu. Nah, sedangkan variabel kontrol itu adalah variabel yang tidak bisa dirubah-rubah.
yang dia itu kondisinya sudah memang alami di alam. Misalnya cahaya matahari, kelembapan udara, kemudian mikroorganisme dan lain sebagainya. Yang kita tidak bisa kontrol. Masa kamu ingin penelitian kemudian kamu ada cahaya matahari masuk, kemudian kamu bilang ke matahari, matahari jangan menyinar hari ini dulu ya, saya pengen penelitian. Atau kemudian angin, kamu jangan berembus dulu ya, saya mau penelitian. Tidak bisa kan anak-anak ya. Jadi hal yang sudah pakem di bumi ini ya, yang itu mempengaruhi penelitian kalian, itu dinamakan sebagai variabel kontrol. Nah, jadi anak-anak sudah bisa memahami ya 3 macam perbedaan, variabel terikat, variabel bebas, dan juga variabel kontrol. Nah, kemudian berikutnya kalian menentukan perlakuan. Nah, yang Budila bilang tadi, jadi apa yang ingin kalian lakukan dalam penelitian ini? Dicontohkan di sini dibungkus dengan pisang, dibungkus dengan janur, dibungkus dengan nasi yang tidak dibungkus. Nah, kemudian ingin kalian bandingkan ya, mana nanti yang lebih cepat membusuk. Nah, itu termasuk sebagai penentuan perlakuan ya. Berikutnya, melaksanakan penelitian. Misalnya 3 macam perlakuan tadi, dibungkus janur, dibungkus daun pisang, sama tidak dibungkus ya. Itu ditaruh di suatu tempat, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Misalnya ditaruh di dalam rumah dan yang satunya di halaman rumah misalnya ya. Kemudian kalian ingin mengamati setiap 2 jam sekali. Yang ingin kalian amati apanya? Oh, ciri-ciri busuk itu apa? Misalnya pertama warna berubah ya. Yang kedua timbul adanya jamur ya. Kemudian yang ketiga bau busuk. Kemudian yang keempat rasa yang tidak enak. Nah, di situ kalian ingin meneliti seberapa lama? Ya, misalnya 3 jam, 3 jam. Jadi setiap 3 jam kalian lakukan pengamatan. Apakah nasi-nasi yang diperlakukan tadi itu setelah dia ditaruh di dalam rumah atau di luar rumah ada perbedaan setelah 2-3 jam? Oh iya Bu, ada perbedaan. Ternyata mungkin ya ini ya. Ternyata nasi selama 3 jam yang dibungkus dengan daun pisang, dengan janur itu ternyata tidak ada masalah Bu. Tapi kalau untuk nasi yang tidak dibungkus ternyata ada masalah. Nah, ini ternyata kalian lakukan penelitian ini selama berapa hari itu terserah kalian ya. Jadi saya tuh pengen membuktikan Bu selama 3 hari. Ya udah, lakukan 3 hari. Saya pengen membuktikan selama 1 bulan Bu. Ya nggak apa-apa, no problem ya. Jadi itu termasuk sebagai variabel variabel apa tadi namanya? Variabel bebas ya. Jadi itu termasuk sakarmu gitu loh ya. Termasuk waktu itu termasuk hal yang bisa diatur oleh peneliti. Jadi terserah peneliti masing-masing. Nah, setelah kalian lakukan penelitian, ternyata kalian sudah dapatkan terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada nasi yang dengan perlakuan yang sedemikian rupa, ternyata kalian sudah bisa mengumpulkan data. Nah, hasilnya itu kemudian kamu analisis. Ya, kemudian analisisnya ini bisa macam-macam, anak-anak bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk grafik, atau bisa dalam bentuk diagram yang itu mencerminkan hasil dari penelitian kamu. Mungkin kalau dalam bentuk tabel ya, pada 3 jam nasi yang dibungkus daun pisang mengalami perubahan warna, misalnya ada timbul bau tidak sedap. Nah, itu dimasukkan dalam tabel dan lain sebagainya. Itu termasuk tergantung kreasi dan kreativitas ya, kreasi dan kreativitas dari masing-masing peneliti. Terserah kalian mau dalam tabel, grafik, diagram, yang penting relevan dengan penelitian kalian. Nah, setelah sudah menganalisis hasilnya, barulah kalian menyimpulkan ternyata mana yang lebih lama. Apakah yang dibungkus dibungkus daun pisang, apakah dibungkus daun janur, ataukah yang tidak dibungkus, mana yang memiliki waktu simpan atau waktu ketidakbasian yang paling lama. Itu nanti bisa kalian dapatkan. Nah, setelah dapat kesimpulan barulah kalian menyusun laporan penelitian yang kemarin sudah jelaskan. Jadi ada yang namanya pendahuluan. Pendahuluan itu nanti isinya ada 3-4 macam ya. Yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, dan yang keempat adalah manfaat. Ya. Kemudian untuk bab 2-nya itu sebenarnya di sini bab 2-nya itu ada kajian pustaka atau tinjauan teori yang bisa kalian dapatkan dari buku, bisa mengutip dari buku, bisa mengutip dari internet, bisa mengutip dari pendapat orang lain dan lain sebagainya. Yang di situ harus ada sumbernya. Kemudian yang kedua itu adalah metode penelitian. Nah, di sini metode penelitiannya kalian pakai metode penelitian apa? Apakah eksperimen di laboratorium ataukah di lapangan ya dan lain sebagainya, itu tergantung dari metode apa yang kalian inginkan. Kemudian yang ketiga, hasil penelitian
keempat, kesimpulan, dan yang kelima, daftar pustaka. Setelah itu kalian bisa melaporkan atau mempresentasikan laporan. Nah, anak-anak, seperti itu ya hasil dari metode ilmiah yang nanti akan dikonversi menjadi karya ilmiah. Di video kali ini Budila akan memberikan suatu tugas untuk kalian. Jadi saya tugaskan untuk membuat ya penelitian. Silakan kalian tulis ya di kolom komentar Budila. Selain kalian bertanya, kemudian selain kalian menjawab, kalian juga saya tugaskan untuk meresum. Dan yang keempat adalah silakan tulis judul karya ilmiah yang ingin kalian teliti. Ya, setiap anak tidak sama, tulis di kolom komentar. Waktu penulisannya tidak berbatas. Hari ini, maksudnya tidak dibatasi hari ini. Jadi saya kasih waktu 1 minggu untuk kalian belajar untuk menemukan gejala biologi yang bisa diteliti secara ilmiah. Ya, silakan ditulis dan namanya di situ. Semakin cepat kalian menulis di situ, maka semakin cepat kalian ini tidak beresiko untuk sama dengan temannya. Ya, tidak Budila batasi hanya penelitian biologi, tadi semua jalur. Misalnya kamu ingin meneliti tentang agama, tentang humaniora dan sebagainya, saya nggak apa-apa, saya bebaskan. Silakan ditulis di kolom komentar. Oke anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.